Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda kita yang mulia ini. Semoga dengan perkumpulan kita ini kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan daripada rezeki yang lancar oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa juga insyaallah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana di minggu yang lalu kita sedikit mengkaji daripada pembahasan tentang lisan, yang sudah kita ketahui bahwasannya di dalam takwa itu ada hal-hal yang harus kita jaga di anggota badan kita. Artinya seluruh badan ini harus kita jaga atau kita berikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Al-Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita 5 pokok di dalam anggota badan yang patut kita jaga. Alhamdulillah dari 5 itu kita sekarang sudah ada di bagian ketiga. Mata sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian telinga juga kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan lisan. Dan Al-Imam Al-Ghazali di dalam hal yang berkaitan dengan lisan ini memberikan 5 poin kenapa kita harus menjaga kita punya lisan. Kenapa di dalam lisan itu harus kita letakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari minggu yang lalu sudah kita bahas sampai poin yang keempat. Yang mana poin yang pertama itu beliau berlandaskan dari apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya di setiap pagi daripada anggota tubuh kita ini mendatangkan daripada lisan, kemudian meminta kepada lisan untuk berkata benar. Karena anggota badan ini mengatakan apabila lisannya benar maka kami pun benar, apabila lisannya tidak benar maka kami pun akan berbuat tidak benar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, menjaga waktu. Menjaga waktu, karena apa yang kita bicarakan ini itu sama saja seperti kita membuang daripada waktu kita. Ya, kalau yang kita bicarakan sesuatu hal yang baik, maka itu menjadi pahala. Kalau yang kita bicarakan bukan sesuatu hal yang baik, walaupun perkara itu perkara yang mubah, tapi kita dianggap membuang-buang waktu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah menjaga daripada amal-amal soleh. Ya, karena amal soleh itu perlu dijaga. Kita ini setelah sholat yang sudah kita sholati, sudah kita lakukan harus dijaga. Kita udah puasa yang sudah kita lakukan harus dijaga. Kita sedekah yang kita lakukan itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga habis dia pahalanya, hilang begitu saja pahalanya. Artinya apa yang kita kerjakan daripada amal-amal yang soleh, di situ kita nggak dapat pahalanya sama sekali. Yang kita dapatkan hanya capeknya saja. Maka di situ harus kita jaga. Kenapa? Karena salah satu daripada madarat lisan, salah satu daripada bahayanya lisan itu bisa menghapus segala pahala kita. Dengan apa? Dengan kita yang dimaksud kemarin yang sudah kita bahas, yaitu ghibah. Dengan kita menggunjing, dengan kita menyebutkan saudara-saudara kita dengan sesuatu hal yang tidak mereka sukai. Nah, di sini disebutkan bahwasannya ghibah itu hukum asalnya itu haram. Ya, ghibah itu hukum asalnya haram. Tapi terkadang ghibah itu bisa menjadi wajib. Ya, terkadang ghibah itu bisa menjadi wajib. Terkadang ghibah itu juga bisa menjadi mubah dengan syarat li gharadin sahihin syar'i, tujuan yang benar yang sesuai dengan syariat. Ya,
Secara hukum asal kita ngomongin orang haram, nggak boleh kita ngomongin orang. Tapi di beberapa keadaan, bukan di semua keadaan, bukan, tapi di beberapa keadaan terkadang ghibah itu hukumnya wajib. Bahkan bisa juga ada ghibah itu hukumnya mubah. Ya, tapi dengan syarat tadi, li gharadin sahihin syar'i, la yutawassal illa biha. Dengan tujuan yang benar, yang mana tujuan tersebut sesuai dengan syariat. Yang mana kita itu nggak bakal bisa sampai kepada tujuan tersebut kecuali kita harus sebut nama orang itu. Baru boleh. Kalau misalnya nggak disebut, kita nggak tahu bagaimana hukumnya, bagaimana keadaannya, bagaimana harus menyikapinya, kita nggak tahu. Tapi kalau disebut kita bakal tahu. Nah itu baru boleh. Ya baru boleh. Nah, tapi ada keadaan-keadaannya, ada niat-niatnya, ada tujuan-tujuannya, dan ada orang-orangnya. Ya bukan artinya semua orang ngerasa, oh ini niat anak bener ini, oh ini sesuai syariat ini, jadi boleh aja anak riba. Enggak juga, dilihat dulu, kita dilihat dulu. Enggak semuanya itu menjadi wajib bagi dia, enggak semuanya menjadi mubah bagi dia. Ada orang-orang yang memang diperbolehkan bagi dia untuk menyebut nama. Nama ghibah itu kan kita nyebut nama orangnya, nyebut nama orang, maka itu juga dianggap ghibah. Nah maka di sini disebutkan, ini kita agak bahas sedikit tentang ghibah ini karena ini agak penting. Karena ghibah ini kalau di dalam mazhab Maliki, ghibah ini termasuk daripada al-kabair. Ghibah ini termasuk daripada kabair, termasuk daripada dosa besar, termasuk daripada dosa besar di dalam mazhab Maliki. Kalau misalnya di dalam mazhab kita ini, walaupun ada perselisihan antara ulama, seperti Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan di dalam Az-Zawajir, ghibah itu minal kabair. Ghibah itu minal kabair. Di sini beliau mengatakan, ada al-allama Ibnu Hajar fi Zawajir al-ghibah was-sukutu 'alaiha ridha au tagriran minal kabair. Orang yang menghibah seseorang atau orang yang diam atas perbuatan ghibah tersebut, diam dengan alasan dia ridha atau membenarkan dari apa yang diomongkan oleh orang tersebut, itu terhitung daripada kabair, dosa yang besar, terhitung daripada dosa yang besar, yaitu ghibah. Tapi sebagian juga daripada ulama kita dari kalangan Asy-Syafi'i menganggap ini adalah bukan daripada dosa yang besar, karena sesuatu hal yang seperti ini sudah menyeluruh, kayaknya semua orang semua orang, baik daripada semua kalangan, itu pasti mereka kadang di dalam ucapannya itu ada sedikit menggibah atau menggunjing orang. Makanya ada sebagian yang menganggap bukan daripada kabair, tapi shaghair. Tapi walaupun misalnya dosa kecil juga kita anggap ghibah ini dosa kecil, kalau kita ngibahin orang setiap hari, setiap detik, numpuk, lama-lama jadi dosa besar. Lama-lama jadi dosa besar. Bisa dibilang menjadi orang yang fasik. Fasik itu di dalam pengertiannya adalah orang yang yartakib kabirah au yusir ala shaghirah. Orang yang melakukan dosa besar. Orang fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu dibilang fasik. Salah satu alasan bahwasannya seorang wali ataupun seorang saksi nikah itu tidak diterima di dalam kewaliannya atau saksinya kalau dia fasik. Makanya kita di dalam memilih orang untuk menjadi saksi itu kita harus pilih-pilih, jangan kita asal-asal, jangan kita sembarang-sembarang, jangan ya sudahlah saya pengennya dia karena nikah ini momen yang sakral seumur hidup, saya harus pilih orang yang memang
saya sayang, saya deket atau apa, tapi yang dia sayang orang fasik. Jangan. Ya, jangan. Jangan. Bahkan lagi apalagi dalam pernikahan lebih bagusnya yang menjadi saksi itu adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang ahli ibadah. Semakin banyak yang hadir orang soleh dalam pernikahannya, semakin bagus pernikahannya. Ini makanya dibaguskan kita ketika kita melakukan prosesi daripada akad nikah untuk kita atau untuk anak-anak kita itu, kita banyak undang-undang daripada orang-orang soleh. Bukan kita malah undang-undang. Silahkan ya, mau undang siapapun ya silahkan, tapi ini dianjurkan untuk lebih banyak mengundang orang-orang yang soleh, khususnya di dalam prosesi akad nikah itu lebih dianjurkan ya. Kemudian jangan dicampur-campur. Prosesi akad nikah itu prosesi salah satu waktu yang menentukan juga akan sahnya pernikahan, itu satu. Kemudian akan keberkahan pernikahan, itu penting. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di proses daripada akad nikah itu sangat dipentingkan. Itu jangan artinya sebagian orang ini ya di akad nikah itu ya biasa saja, tidak dimulai misal dengan baca-bacaan yang bagus seperti baca Quran, baca salawat atau tawassul atau hal-hal yang lainnya ya. Kemudian tidak dimulai dengan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua penting karena semua daripada kita ini pasti pernah melakukan dosa, baik walinya, baik saksinya, baik yang hadirnya. Kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar, dengan kita kembali bersyahadat. Itu penting. Ya, penting. Hanya jangan dianggap remeh. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Kita harus pilih tuh. Kita harus pilih. Jangan kita nggak pilih. Jangan kita santai-santai saja. Terserah orang pilih. Enggak, kita harus tahu. Benar nggak orang ini nih? Soleh nggak dia? Adil nggak dia? Ya, fasik atau enggak dia? Itu harus tahu kita. Harus kita pilih betul. Kecuali kalau kita ini di tempat kita ini semuanya orang fasik. Semuanya orang fasik. Semuanya udah rusak udah. Nah, kalau udah semuanya udah rusak, baru pilih yang paling nihil kerusakannya, yang paling nihil maksiatnya, yang paling nihil maksiatnya pilih itu. Yurai al-amthal bal amsal. Tapi kalau masih ada orang soleh di sini, cari orang soleh. Enggak boleh kita nyarinya orang fasik, kita carinya orang soleh. Itu syarat daripada saksi nikah ataupun menjadi wali nikah. Nah, itu penting ya. Jangan kita anggap santai, kita anggap remeh. Ya, kalau misalnya yang menjadi saksi itu fasik, kemudian jelas kefasikannya, jelas, itu bisa membatalkan daripada hukum pernikahan. Bisa dianggap nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka anak yang lahir daripada perkawinan tersebut bagaimana? Ya kan kayak gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, di dalam ghibah ini orang yang sering menggunjing orang lain tadi, walaupun misalnya dianggap dia dosa yang kecil, tapi kalau terus-menerus dilakukan, maka juga dianggap sebagai orang yang fasik. Dianggap sebagai orang yang fasik. Maka di sini disebutkan mubah, ghibah itu asal hukumnya haram. Tapi bisa jadi wajib, bisa juga jadi mubah. Dengan tujuan yang benar sesuai dengan syariat yang memang dibutuhkan. Artinya kalau kita nggak sebut nggak bakal benar ini tujuannya, maka harus disebut. Nah, ini terkandung di dalam 6 gambaran. Nah, sini kita mau kaji ini. Kapan sih kita boleh nyebut namanya? Ya, kapan kita boleh nyebut nama orang untuk kita omongin? Kapan itu? Nah, di sini sebut. Kata beliau yang pertama al-mutadhallim, orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi. Faliman dzulima an yashku liman yadullah anna lahu qudrah ala idalati dzulmih aw tawfiqih. Nah,
orang yang dizolimi tadi, ketika ada orang yang dizolimi oleh orang lain misalnya, maka bagi dia boleh untuk mengadu kepada orang yang dia anggap bisa menghilangkan kezoliman tersebut atau meringankan daripada kezoliman tersebut. Jadi misalnya kita ngerasa dizolimi, ya, kita dizolimi, atau kita ngerasa kita diambil uangnya, diambil sawitnya, diambil lahannya. Kemudian di sini kita harus mengadu kepada orang yang mempunyai power untuk menengahi ini masalah, atau ya langsung menghakimi orang tersebut atau meringankan, paling tidak meringankan daripada tingkat kezoliman tersebut. Seperti misalnya polisi, seperti misalnya Bapak Kades, seperti misalnya Ketua RT, yang kita rasa bahwasanya mereka ini mempunyai power untuk meringankan atau menghilangkan kezaliman tersebut. Boleh kita ngomong, boleh, nggak apa-apa. Kita bilang, Pak Kades, si Fulan dia ngambil lahan saya, si Fulan dia ngambil uang saya, sebut saja. Karena kalau nggak disebut, maka yang akan meringankan atau menghilangkan kezaliman tersebut bingung dia. Siapa yang mau ana hakimi ini? Ya, siapa yang mau ana datang ini? Gak bakal tahu dia, bingung dia. Maka harus disebut namanya. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang dizalimi ketika dia ingin mengadu kepada orang yang mempunyai kekuatan untuk menghilangkan kezaliman tersebut atau meringankan daripada kezaliman tersebut. Kemudian yang kedua, boleh bagi orang untuk menyebut nama orang lain apabila al-isti'anah ala taghyiri munkar yadhkuruhu liman yadhun qudratuhu ala izalatih, meminta pertolongan untuk merubah perbuatan yang mungkar. Dia sebutkan nama orang yang berbuat mungkar itu kepada orang yang mampu untuk merubah atau menghilangkan perbuatan mungkar. Misal, ana melihat ada satu orang yang mana satu orang ini dia berbuat mungkar. Ana tahu di sini ada satu orang yang bisa mencegah perbuatan mungkar tersebut untuk terjadi yang kedua kalinya. Misalnya Pak Haji Faruk yang ana tahu bisa, ana datang ke Pak Haji, ana sebutin ke Pak Haji tadi ana ngelihat nih orang kayak gini Pak Haji, ya, maka Pak Haji yang mempunyai kekuatan untuk menghentikannya, ya nggak masalah ana lapor sama Pak Haji, ya begitu, ya, itu boleh. Al isti'anah ala taghyiri munkar, yadhkuruhu liman yadun qudratuhu ala izalatih. Asalis yang ketiga, al-istifta bi an yaqula lil mufti zalamani fulanun bikada fahal yajuzu lahu wa ma tariqi fi khalasi minhu aw tahsili haqqi aw nahwi dhalika wal afdal an yubhimahu fayaqulu ma taqulu fi shakhsin aw zawjin kana min amrihi kada wa inna ma jada at-tasrihu bismihi li'anna al-mufti qad yudrik min ta'yinihi ma'na la yudrikuhu min ibhamih. Yang ketiga, boleh juga bagi kita untuk menyebut nama seseorang di dalam kondisi istifta, meminta fatwa kepada seorang alim, meminta fatwa kepada seorang mufti. Ketika misalnya kita mempunyai masalah dengan seseorang, paling banyak misalnya di sini misalnya masalah apa? Masalah sengketa lahan misalnya. Ya, karena misalnya sudah diparit, tahu-tahu paritannya itu melebihi daripada tanah orang gitu. Itu kan termasuk kalau memang dengan sengaja, itu kan perbuatan zalim, mengambil hak orang lain. Kita boleh untuk datang kepada seorang alim yang bisa memberikan kita fatwa. Kita bilang sama dia, bagaimana ini jalan saya ini untuk meluruskan ini masalah, bagaimana caranya untuk keluar dari masalah ini. Di sini disebutkan kalau kita bisa sembunyikan nama orang nggak kita sebut, lebih baik nggak usah disebut selagi kita masih bisa menyembunyikan nama ini orang. Tapi kalau misalnya mufti ini harus tahu nama tersebut, karena seorang mufti itu
Ya, ketika memberikan sebuah hukum itu juga dia harus melirik atau melihat daripada orang yang mau dihukumi tersebut, karena terkadang berbeda-beda hukumnya. Ya, terkadang tidak sama. Si fulan bisa dihukumi segini, si fulan bisa dihukumi begini. Walaupun permasalahannya sama, tapi terkadang hukumnya berbeda. Ya, karena ngelihat daripada orang yang mau dihukumi seperti apa. Nah, kalau memang diperlukan untuk menyebut nama, maka wajib hukumnya untuk disebut nama. Itu boleh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nushihim kajurhil ruwah wasyuhud wal musannifin wal mutasaddin li ifta au ilm au qiraah ma'a adami ahliyah au ma'a nahwi fiskin au bid'ah wa hum du'ah ilaiha walau sirran fatajuzu ijma'an bal tajib. Nah, di sini bahkan menjadi wajib hukumnya ketika apa, kita mewanti-wanti orang muslim daripada kejelekan seseorang atau bahayanya seseorang. Seperti misalnya di dalam ilmu mustalah hadis itu ada namanya jurhil ruwah. Ada perawi-rawi ini yang mempunyai kecacatan di dalam meriwayatkan hadis yang tidak boleh diambil dari dia. Misalnya dia ini terkadang pembohong, terkadang dia ini selalu memaudukkan hadis yang dia ini dimaudukkan, dibikin-bikin sama dia. Nah, itu terkadang harus disebut. Ya, karena kalau nggak disebut, nanti orang percaya sama dia. Ya, nanti orang percaya sama dia. Nanti orang bisa meriwayatkan hadis sama dia. Nah, itu khawatir, itu bahaya itu. Maka bukan hanya mubah, tapi di dalam kondisi ini menjadi wajib untuk menyebut namanya. Kenapa? Untuk mewanti-wanti daripada al-muslimin. Seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mana yang kelima di sini? Bahkan di sini. Mana yang kelima? Al-khamis an yatajahar bi fisqih aw bid'atih kal mukasin wa syurbatil khamri zahiran wa dil wilayat al-batilah fayajudu dzikruhum bima yatajaharuna bihi duna ghairih. Nah, yang kelima boleh kita sebutkan untuk siapa? Untuk orang yang mutajahir di fisqih, untuk orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik. Ada orang di pinggir jalan minum khamr. Pinggir jalan, siapa orang nggak lihat? Semua orang lihat. Boleh nggak kita sebut? Boleh. Tapi dengan catatan yang disebut minum khamrnya, jangan ente sebut aib-aib dia yang lain. Ya, jangan disebut aib-aib dia yang lain. Sebut boleh aib dia ketika dia terang-terangan melakukan maksiat. Sebut, tidak masalah. Tapi kalau misalnya tadi yang dilakukannya minum khamar, tapi yang kita sebut perbuatan yang lain, itu tidak boleh. Ada sebagian ulama menambahkan lagi syaratnya. Kemudian kalau kita yakin dengan kita sebut namanya, itu dia bisa menghilangkan atau berubah daripada maksiat tersebut, atau paling tidak dari yang terang-terangan menjadi diam-diam, gitu. Ada syarat tambahan, ada di dalam beberapa kitab. Jadi bagi orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik ini boleh kita sebut, tapi dengan syarat pertama, yang disebut itu hanya maksiat yang dia terang-terangan melakukan maksiat tersebut. Misalnya dia terang-terangan judi, kita sebut aibnya judi saja, nggak usah kita sebut yang lain. Kalau misalnya dia terang-terangan minum khamr, kita sebut dia minum khamr saja, jangan kita sebut daripada aib-aib yang lain. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan dengan tujuan kita nyebut dia itu dengan tujuan agar dia meninggalkan maksiat, atau paling tidak dia lakukan maksiat tersebut secara diam-diam, bukan terang-terangan. Karena efek atau dampak dari orang yang bermaksiat terang-terangan itu lebih besar daripada dampak orang yang bermaksiat diam-diam.
Kalau orang yang bermaksiat daripada terang-terangan tadi, mungkin dia bisa menarik mata orang. Ada yang mencaci dia, mungkin ada juga yang tertarik sama dia. Ya, makanya banyak sekali daripada di era zaman kita sekarang ini, sesuatu hal yang sangat dianggap menjijikkan di dalam mata syariat, tapi karena semua mata itu memandangnya dan dipublish di halayak ramai, semua mata memandang dan ada yang mensetujui, ada juga yang tidak. Seperti misalnya LGBT, ya LGBT itu perkara yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang bertolak belakang sekali dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah ini berikan kita ini, misalnya laki-laki condongnya harusnya keinginan dia, syahwatnya dia ataupun ketertarikan dia itu harus sama perempuan. Kalau dia tertarik sama laki-laki, maka itu udah di luar daripada qadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka sesuatu hal yang seperti ini di mata syariat, bahkan di mata sebagian orang yang bukan mungkin agama Islam, itu nggak baik, jelas. Orang normal menganggap orang yang condong sama laki-laki bahwasanya dia laki-laki juga, itu perbuatan yang nggak baik. Baik dia Islam atau tidak, apalagi di dalam Islam. Tapi karena sekarang ini mereka melakukan perbuatan ini terang-terangan, bahkan disponsori oleh orang yang mempunyai uang tadi, maka semua mata tadi memandang, ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya apa? Ada sebagian yang tertarik. Apalagi sekarang ini di beberapa tempat disahkan perkawinan antara sesama laki-laki, disahkan. Maka tadi ini adalah sesuatu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mutajahir bi fiski, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik itu boleh disebut namanya. Kemudian kalau memang kita sebut dengan tujuan tadi untuk meringankan daripada maksiatnya atau untuk menghilangkan daripada maksiat tersebut. Dan bagi yang melihat, itu wajib untuk melarang. Wajib untuk melarang. Kita ini mempunyai kewajiban setiap melihat sesuatu yang mungkar, wajib kita cegah. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai mulut. Kalau kita nggak bisa pakai mulut, paling tidak hati kita tidak meridhoi perbuatan tersebut. Jangan kita merasa biasa-biasa saja. Nah, kalau kita merasa biasa-biasa saja, kita ikutan dosa juga. Kita dianggap ridho atas perbuatan tersebut. Apabila khususnya di rumah kita, di kampung kita, di kecamatan kita ini ada beberapa orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan atau kita tahu itu, maka wajib untuk kita larang. Kalau kita nggak mampu, boleh kita laporkan saja. Ya, kalau misalnya setelah dilaporkan nggak ditindak, yang penting tanggung jawab kita sebagai orang yang melihat perbuatan mungkar selesai. Ya, selesai. Tapi kalau kita diam tadi, ya kita akan mungkin juga bisa dianggap daripada melakukan perbuatan tersebut. Kecuali di dalam hati kita memang betul tidak meridhoi perbuatan itu terjadi. Kemudian yang keenam, at-ta'rif. Boleh kita menyebut nama seseorang kalau misalnya untuk ta'rif. Ta'rif itu untuk dikenal. Artinya orang itu kalau nggak disebut namanya, ada kan beberapa gelar orang itu kan gelarnya itu jelek-jelek kadang. Gelarnya itu jelek-jelek. Ada gelarnya siapa? Si Juling misalnya. Si Juling. Ada nama-nama a'imah, orang-orang besar itu banyak. Ada Imam A'mash. A'mash itu yang matanya udah rabun tuh A'mash. Ada Asom itu tuli. Ada Agro itu yang botak. Ada A'war yang juling matanya. Ada A'rod yang kakinya itu pincang-pincang. Enggak, kalau itu kan sesuatu hal yang nggak bagus tuh, sesuatu hal aib. Tapi boleh nggak disebut? Boleh. Kalau untuk ta'rif, untuk mengenal, untuk dikenal orang, kalau disebut namanya mungkin nggak tahu, tapi kalau disebut siapa Imam A'rad tahu orang, siapa Asom tahu, A'mash tahu orang, gitu. Nah, banyak juga kita di sini
Ada sudah kita mengenal orang itu, bahkan mungkin sesama kalian yang emang asli orang sini, mungkin banyak juga daripada kalian yang nggak kenal nama, kenalnya panggilan. Ya, banyak yang di sini kenalnya panggilan. Oh, kalau di Palembang itu banyak panggilan-panggilan yang wah dahsyat-dahsyat. Ada panggilannya neraka, ada panggilannya jahanam lah, ada. Ada panggilannya tokek lah, ada panggilannya apa, banyak panggilan. Itu sudah menjadi sesuatu yang dikenal oleh orang, gitu. Nah, kalau memang disebut, cuman niatnya disebut tapi bukan niatnya menjelekkan. Nah, kalau niatnya menjelekkan, dosa dia, ghibah. Tapi kalau niatnya menyebut hanya untuk lebih mudah dikenal orang, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, itu 6 tadi. 6 keadaan boleh bagi kita untuk menyebut nama orang tersebut. Kemudian ghibah ini bukan hanya dari perbuatan saja. Ghibah itu bisa juga dari perbuatan. Bisa. Seperti ada orang kalau jalannya misalnya kayak gini. Semua orang tahu orang ini kalau jalan kayak gini. Kita yang orang tahu kita jalannya nggak kayak gitu, biasa aja, tapi kita jalan depan orang kayak gini. Orang udah tahu nih orang ngejek ini orang. Pasti kayak gitu kan? Pasti kayak gitu. Ada orang jalannya pincang, kita jalannya lurus. Orang tahu kalau yang pincang tuh jalannya si fulan ini. Tapi sama kita pincang-pincangin jalan kita. Nah, itu kan udah mengejek itu. Walaupun kita nggak nyebut namanya, tapi orang udah tahu. Bahkan ini lebih mengenal lagi, lebih mengenal daripada kita sebut namanya. Kalau kita sebut tuh orang tuh si pincang itu masih mending daripada kita memperagai dia pincang. Karena orang itu kalau diperagai lebih sakit artinya, lebih sakit. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan isyarah, atau bisa juga dengan lirikan mata. Bisa. Hati juga bisa, hati juga bisa. Makanya Al-Imam Junaid dia pernah lagi berjalan, kemudian ketika dia berjalan itu dia ngelihat ada orang pengemis minta-minta sehat. Imam Junaid nggak bilang sama orang, ini orang ini sehat masih minta-minta. Dia nggak bilang kayak gitu. Dia cuma terbesit dalam hati dia. Hati. Ini orang masih sehat, kenapa minta-minta? Ini orang masih sehat, kenapa minta? Padahal dia ini masih bisa kerja. Udah pulang ke rumah dia, tidur. Habis itu dia mimpi. Di depan rumahnya itu ada orang bawa jenazah. Kata Imam Junaid, jenazah siapa ini? Kata orang yang bawa, ini jenazah orang yang kau gibahin tadi. Kau makan tuh dagingnya. Kata Imam Junaid, ana ngomongin dia cuma dalam hati. Kata orang yang bawa jenazah tadi, orang yang sepertimu ini ngomongin orang dalam hati aja nggak pantas. Ngomongin orang dalam hati aja nggak pantas. Gitu. Makanya nggak boleh juga menggunjing orang hatta dalam hati juga tidak boleh. Artinya menggunjing salah satu dalam hati, berarti kita juga termasuk suudzon, berburuk sangka sama orang secara tidak langsung. Di situ kita ghibah, di situ juga kita suudzon sama orang, kita nggak tahu. Kita berburuk sangka tanpa kita tahu tujuan orang itu minta kenapa, ini kenapa. Yang seharusnya kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada orang. Nah, ini sedikit daripada pembahasan yang terkait dengan ghibah. Walaupun nggak kita sebut semua. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ghibah. Nah, kita lanjutkan satu poin lagi daripada isi kitab ini. Di sini sudah kita kaji 3 poin. Tadi udah kita sebut. Kenapa lisan harus kita jaga? Pertama, karena perkataan Imam Sa'id Al-Khudri, setiap pagi anggota badan ini mendatangi lisan dan meminta lisan untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga waktu. Karena kalau kita ngomong pun sesuatu yang mubah, tetap kita buang-buang waktu. Karena mulut ini harus digunakan sesuatu yang bermanfaat kepada Allah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menjaga amal-amal soleh, karena dengan ghibah itu bisa menghapus semua amal-amal soleh. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus jaga lisan? Yang keempat, as-salamatu min afatid dunya, agar selamat dari malapetaka yang ada di dunia, musibah-musibah yang ada di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan bahwasannya la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanak. Ya, Imam Sufyan mengatakan jangan sekali-sekali kau berbicara dengan lisanmu ma taksiru bihi asnanak, yang bisa memecahkan atau menghancurkan daripada gigimu. Artinya menghancurkan daripada dirimu sendiri. Ya, jangan kau kiranya berbicara dengan sesuatu hal yang bisa menghancurkan daripada gigimu. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ada dua kan, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Di sini disebut qala Sufyan. Sufyan siapa yang dimaksud? Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dikatakan juga la tabsatanna lisanak fayufsid alaika sya'nak. Jangan kau itu terlalu beberkan atau bentangkan atau kau lepas lisanmu itu untuk berbicara semaunya. Kenapa? Fayufsid alaika sya'nak. Maka kalau kau lepaskan lidahmu untuk berbicara semaunya dia, maka itu akan merusak sya'nak ibadahmu. Ya, lisan itu bisa merusak daripada ibadah. Sebagaimana ada syair yang mengatakan ihfad lisanaka, jagalah daripada lisanmu, la taqul, jangan kau ucapkan sesuatu fatubtala, yang mana dengan kau mengucapkan sesuatu tersebut kau bisa diberikan malapetaka, kau bisa diberikan musibah. Innal balaa muwakkalun bil mantiq, sesungguhnya bala ataupun musibah itu muwakkal, yaitu manba, salah satu sumbernya daripada musibah itu mantik, apa yang kita ucapkan. Ya, salah satu musibah yang didapat di seseorang itu bisa terjadi daripada lisan. Berapa banyak orang terbunuh gara-gara lisannya, orang luka gara-gara lisannya, orang kehilangan keluarga gara-gara lisannya, orang masuk penjara gara-gara lisannya. Itu semua musibah. Maka dijaga. Wali bin Mubarak dan juga Imam Ibn Mubarak beliau mengatakan ihfad lisanak, jagalah kau punya lidah. Innal lisana sari'un ilal mar'i fi ghaddi, sesungguhnya lisan itu amatlah cepat untuk membunuh daripada orang yang berkata. Wa innal lisana dalilul fuadi yadullur rijala ala aqlihi, dan sesungguhnya lisan dalilul fuadi itu adalah tanda daripada isi yang ada di dalam hati, yadullur rijala ala aqlih, menunjukkan seseorang daripada akalnya. Kita pengen tahu orang ini cerdas, orang ini pintar, orang ini luar biasa, orang ini spiritualnya tinggi. Salah satunya caranya dengan lisan. Ya, kita bisa tahu orang kalau ngomong semaunya dia, kita tahu nih orang nggak pinter ini, orang nggak pinter ini orang nggak dewasa ini orang nggak bijaksana ini orang bukan orang yang hakim nih, karena dia ngomong semaunya dia, di mana tempat dia ngomong, sama sini dia ngomong, sama sini dia ngomong, sama si bulan dia ngomong, nggak direm-rem dia ngomong, semuanya dia omongin. Nah, ini orang nggak bagus berarti. Ini orang menunjukkan akalnya itu tidak bagus. Ya, begitu. Wa innal lisan dalilul fuad. Lisan itu adalah dalil. Dalil itu tanda ataupun alamat yang ada di dalam hati. Nah, di sini kita akhiri dengan sebagian daripada perkataan hukama. Jadi di sini disebutkan qala ba'dul hukama. Ada sebagian orang-orang ahli hikmah. Orang-orang yang ahli hikmah ini dia pernah mengatakan, mereka mengatakan sittu khisal yu'rab bihinnal jahil. Ini udah pernah Anda sampaikan di ceramah ini kalau salah. Ada sittu khisal, ada 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini yu'rab bihinnal jahil. Kita bisa tahu dia ini orang bodoh. Kalau kita pengen tahu ini orang bodoh apa enggak, kita lihat di 6 perkara ini.
Kalau di salah satunya ada sama dia, berarti ini orang bodoh. Ya, berarti ini orang bodoh. Apa yang pertama? Al-ghadab fi ghairi syai'. Yani yaghdab 'ala ibni Adam wa 'ala al-hayawan wa 'ala kulli syai' yastaqbiluhu minhu makruh. Fahadha min alamatil jahl. Dia marah tanpa sesuatu yang jelas. Artinya dia marah itu ke semua orang marah. Ke semua orang marah, ke hewan marah, ke pintu marah mungkin, ke ember marah mungkin, marah semua. Setiap sesuatu hal yang membuat dia buruk, membuat dia enggak enak, membuat dia hatinya enggak tentram, dia marah. Jadi setiap orang yang dia temui yang bikin dia enggak enak, marah. Jadi di mana tempat marah dia. Sama si fulan marah, sama si ini marah, sama si ini marah. Bawaannya setiap ketemu orang marah. Nah, ini adalah orang jahil. Ini orang jahil. Kemudian yang kedua, wasani fi ghairi nafa, al-kalam fi ghairi nafa. Dia berbicara di dalam sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Berbicara di dalam sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu juga tanda orang bodoh. Kalau orang pinter pasti dia mau ngomong sesuatu yang manfaat. Dia nggak bakal mau mengomongkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-atiyah fi ghairi maudhi'. Memberikan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, ada pusat judi, mau bikin bangunan. Ya, kemudian dia galang donasi, kita kasih. Bahlul itu namanya, ya. Bodoh itu namanya. Kita memberi bukan pada tempatnya. Ada orang mau beli khamar, kita kasih duit biar dia beli khamar. Itu namanya bodoh juga. Sesuatu hal yang seperti itu enggak harus kita kasih. Memberi bukan pada tempatnya, itu menunjukkan orang bodoh. Ya, itu menunjukkan orang bodoh. Kemudian yang keempat, ifsya'us sir inda kulli ahad. Mengumbar rahasia kepada semua orang. Itu tanda orang bodoh juga. Ya, terkadang kita ini kan, namanya kita punya teman, kita punya saudara, kita punya guru, kita punya orang tua, kita ada orang yang kita yakini apabila kita cerita sama dia, kita bakal dapat solusi, kita bakal adem hati kita bakal tenang hati kita. Nah, ketika kita mendapatkan kepercayaan, jangan kita umbar apa yang diceritakan oleh orang tersebut ke orang lain. Ini kan terkadang ada orang bilang, "Ana mau cerita nih, tapi inti jangan cerita sama orangnya." Iya, cerita dia. Habis itu yang diceritakan ngomong lagi sama orang lain, "Ana mau cerita nih, tapi jangan cerita ya sama orang." Iya, ngomong lagi satunya, "Ana mau cerita." Akhirnya sekampung tahu. Padahal ngomong, "Ana mau cerita, tapi jangan cerita sama orang." Iya, cerita lagi sama orang ini. Yang satunya cerita, yang satu cerita lagi dengan alasan jangan cerita sama orang. Lama-lama apa? Sekampung tahu. Ya, lama-lama sekampung tahu. Nah, artinya kalau kita mau itu rahasia nggak diumbar sama sekali, diem sama sekali. Jangan kita ceritakan sama sekali. Itu amanat. Ya, amanat. Apa yang diomongkan oleh orang tersebut kepada kita itu amanat. Nggak boleh makanya kita umbar-umbar. Nggak boleh kita umbar. Wal khamis at-tighah bi kulli insan. Yang kelima, kita pengen tahu orang itu bodoh, at-tighah bi kulli insan. Dia percaya sama semua orang. Semua orang dipercayai sama dia. Padahal nggak harus seperti itu. Kita harus bisa memilih. Kita harus tahu mana teman, mana musuh. Ya gitu. Jangan semuanya kita percaya. Kemudian wasadis yang keenam, alla ya'rif sadiqahu min aduwih. Dia nggak tahu mana teman, mana musuh. Yang keenam, dia nggak tahu mana teman, mana musuh. Kenapa kita harus tahu ini teman kita, ini musuh kita? Agar kita bisa memilih teman itu yang mengajak kita ke perbuatan taat. Itu teman tuh. Kita harus tahu kayak gitu. Musuh itu yang ngajak kita ke berbuat maksiat atau melarang kita untuk berbuat itu musuh. Nah, kita harus tahu itu. Teman itu yang kayak gini, musuh itu yang kayak gitu. Kalau kita nggak bisa membedakan mana teman, mana musuh, itu termasuk orang bodoh, ya gitu.
Di sini juga disebutkan lisanul mar'i laitun fi kaminin idza khalla alaihi lahu ighara fasunhu anil khana bilijami sumtin yakun laka min baliyatin satarah. Lidahnya seseorang itu lait, ibarat singa fi kamin, di kandang. Kita punya lidah ini ibaratnya apa? Singa di kandang. Idza khalla alaihi lahu ighara. Apabila singa ini terlepas dari kandang, maka bagaimana? Igharah. Singa ini akan menerkam orangnya. Kita punya singa, kemudian kita lepas. Kira-kira siapa orang yang pertama kali dimakan sama singa? Orang yang ngelepasin dia. Yang pertama kali dimakan oleh si singa. Begitupun juga lisan, lidah. Kalau kita punya lidah nggak kita kandang, lidah kita bebaskan seperti itu, maka orang yang pertama kali akan diterkam sama lidah ya diri kita sendiri. Fasunhu anil khana, maka jagalah lisan kita ini anil khana, daripada berbicara. Bilijami sumtin, dengan kendali diam. Yakun laka min baliyatin satarah, maka akan menjadikan daripada kamu, kalau kau diam tadi, min baliyatin satara, maka kau akan tertutup atau akan terhindar dari baliyat, daripada musibah. Wa fil mithali as-sa'ir rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Ya, ada perumpamaan yang mengatakan berapa banyak daripada kalimat itu mengatakan kepada orang yang ngomongin kalimat tersebut, da'ni, tinggalkan aku. Ya, jadi ibaratnya yang kita omongin ini, berapa banyak yang kita omongin ini, ya, omongan itu ngomong sebenarnya sama kita, da'ni, tinggalkan aku. Itu ya udah, itu jangan ngomongin anak, ente diam aja, diam. Ya, karena apa? Daripada bahaya lisan. Maka di sini kita sudah mengetahui daripada poin keempat, daripada malapetakannya lisan, yaitu lisan. Dengan kita menjaga lisan, kita bisa selamat daripada malapetaka. Dan kebalikannya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, mungkin kita akan mendapatkan daripada malapetaka yang kita timbulkan daripada lisan. Kemudian insya Allah di pengajian-pengajian berikutnya